Hanya 5 menit jebol lagi ke kantong, dan untuk duitnya bisa kalian gaskan berapapun untuk pengajuan di aplikasi ini karena nggak pandang pilih mau pengajuan baru, pengajuan lama, bisa untuk pengajuan dan juga pencairannya. Dan pastinya di aplikasi ini tanpa data busuk, tanpa sebar data, dan juga nggak membutuhkan banyak dokumen. Dan untuk umur 18 tahun bisa mengajukan peminjaman bebas menggunakan bank apapun dan juga handphone apapun ya. Dan ntar gua akan bagikan tipsnya ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Yur Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Karena saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol atau mungkin udah pada gaskan di berbagai aplikasi pinjol ya, baik yang legal ataupun yang ilegal? Karena memang saat ini lagi ramai-ramainya nih cuy, pencairan dari pinjol-pinjol ya. Mau yang pinjol legal OJK, mau yang ilegal, dan gue juga heran kok masih banyak juga untuk aplikasi pinjol yang ilegal ini malah melakukan pencairan, terutama yang pinjol-pinjol ilegal beranak tuh ya. Nah itu yang biasanya jarang ditutup ya. Gua juga nggak tahu kenapa, soalnya kemarin-kemarin banyak yang ditutup, namun itu pinjol ilegal ya. Nah kalau ini dia pinjol ilegal beranak masih banyak melakukan pencairan ya. Kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan aja di kolom komentar ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana aplikasi ini lagi gacor banget nih cuy ya. Dan pastinya banyak yang mengajukan ya, dan kalian nggak perlu takut kehabisan kuota karena di aplikasi ini kuotanya banyak banget serta limit peminjamannya juga tinggi. Dan untuk di aplikasinya tentunya bebas kalian mau mengajukan di jam berapapun serta di hari apapun ya, karena dengar kabar di aplikasi ini bisa mengajukan di hari Minggu ataupun hari libur ya, namun peninjauannya pastinya akan dilanjutkan di hari kerja ya. Namun nggak masalah, yang penting bisa untuk pengajuan ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 1 juta rupiah ya, dan yang harus gue kembalikan ya itu adalah sebesar 1.240.000 rupiah, karena di sini ada biaya layanan 240.000, dan ini udah termasuk biaya bunga dan biaya administrasi lainnya ya. Dan di sini udah murah banget, apalagi peminjaman di sini 1 bulan. Namun kalau kita bandingkan dengan aplikasi pinjol lainnya, memang masih ada yang lebih murah, baik biaya bunga dan administrasi itu masih banyak yang lebih murah. Namun kalau untuk masalah pencairan ya masih aplikasi ini sih yang di atas ya cuy. Gua juga nggak tahu kenapa. Dan di sini yang cair itu adalah 1 juta juga ya cuy. Nah nanti untuk 240.000-nya ini akan dikalkulasikan setelah detail pembayarannya keluar ya. Nah di sini untuk lama peminjaman gue mendapatin 1 bulan, jadi memang masih terhitung wajar ya cuy kalau misalkan kita meminjam 1 juta yang dikembalikan 1.240.000, dan ini sudah include semua ya, jadi nggak ada lagi tuh ya untuk pembayaran lain-lain ya. Dan untuk pencairannya di sini udah masuk ke rekening gua, nggak perlu menunggu lama, dan pastinya bebas mau mengajukan dengan bank BCA, BRI, BNI ya. Semuanya bisa cair cepat ya selama akunnya itu sinkron dengan data kalian ya. Dan ntar deh gue akan bagikan beberapa tips untuk kalian untuk pengajuannya ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Dana Rupiah atau yang sering disingkat Danrup. Dan untuk aplikasi ini sudah banyak orang yang dicairkan juga ya. Mungkin kalian yang sudah pernah minjam udah pada tahu dengan aplikasi ini, atau mungkin yang sudah lama meminjol tapi belum pernah mengajukan, minimal udah pernah dengar deh ya untuk nama aplikasi ini. Karena aplikasi ini selain juga udah besar, dia juga dari dulu gacor banget sih. Namun beberapa bulan belakangan dia
sulit banget pencairannya, dan alhamdulillah sih saat ini bisa lagi untuk melakukan pencairan dengan ramai ya, dan nggak pandang pilih. Untuk pengguna baru juga bisa, perawatan juga bisa, dan juga untuk yang berkali-kali juga bisa ya cuy. Nah, dan untuk kalian yang mungkin sudah pernah cair dengan peminjaman 20 jutaan, bisa kalian ketikkan di kolom komentar gimana tips dan triknya ya, ataupun gimana pengalaman kalian terkait DC lapangan dari aplikasi ini. Soalnya dia ini mempunyai DC lapangan ya. Nah, makanya ini gua mau cari tahu dulu untuk perawatan biar untuk pengajuan selanjutnya ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasinya. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya itu Dana Rupiah pinjaman uang cepat ya, dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK ya cuy, dan pastinya nggak usah ragu lagi terkait aplikasinya, dan nggak usah resah bakalan disebar atau gimana dan lain-lain, karena aplikasi pinjol legal OJK apalagi yang sudah berizin itu pastinya nggak bakalan sebar data ya, baik yang terdaftar maupun berizin itu nggak bakalan sebar data kecuali yang ilegal ya cuy. Nah, dan aplikasi ini kalau kalian masih bingung terkait legalitasnya, bisa cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan. Di situ udah ada kok ya, kalian tinggal download yang updatean terbarunya. Nah, untuk aplikasi ini dia dideveloperi oleh PT Layanan Keuangan Berbagi ya, dan untuk aplikasinya kalau kalian bingung cara downloadnya di mana ya, tinggal kalian ke Play Store aja ya cuy, tinggal ketika nama aplikasinya dan langsung download ya. Nah, untuk aplikasi ini juga bagian dari FPI juga ya, dan di sini ada updatean terbarunya, dan gue barusan update ya cuy. Ini terakhir diupdate 9 Maret 2022 ya. Nah, selanjutnya untuk aplikasinya di sini dia di-download sudah banyak ya, mencapai 5 juta download dengan rating 3,9 dengan ulasan 316.000 ulasan ya cuy. Nah, untuk aplikasinya ini kalian bisa lihat juga untuk brosurnya ya. Nah, ini brosur aplikasinya pinjaman fleksibel hingga dengan 25 juta rupiah. Namun gue belum pernah nemu sih orang yang cair dengan peminjaman 25 juta rupiah. Dan di sini kita langsung pencairannya cepat ya, pinjaman langsung ditransfer ke rekening Anda. Kemudian aman dan terpercaya, perlindungan total terhadap privasi data Anda ya. Nah, selanjutnya di sini untuk prosesnya cepat, verifikasi hanya sebentar, kemudian pelunasannya mudah, dan di sini customer service-nya siap membantu kalian ya 24 jam kalau gua nggak salah ya. Nah, kemudian buat kalian yang masih bertanya terkait aplikasi ini atau mungkin masih bingung, bisa kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam sebelumnya di kolom ulasan ini. Dan pastinya untuk customer service-nya juga aktif banget ya, menjawab ya. Dan memang itu adalah ciri-ciri dari salah satu aplikasi pinjol legal OJK, dia itu mempunyai customer service yang aktif dan gercep banget. Namun kita nggak bisa pukul rata semuanya juga cuy, karena aplikasi pinjol ilegal juga saat ini banyak kok ya yang mempunyai customer service yang aktif biar bisa mengelabui kita ya. Nah, makanya kalian jangan patokannya di situ ya, itu hanya sebagai ciri-ciri aja ya cuy. Dan nggak semua juga sih aplikasi pinjol legal OJK itu untuk customer service-nya membalas cepat di ulasan di Play Store ya. Biasanya balasnya tuh di aplikasinya langsung ya cuy. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail infonya. Untuk peminjamannya di sini dia mempunyai produk peminjaman hingga dengan 25 juta rupiah ya. Kalau di atas 25 juta kayaknya nggak ada ya. Dengan durasi tenor peminjaman 91 hari hingga dengan 180 hari. Maksimal APR-nya ini 10,5% per tahun. Selanjutnya di sini ada contoh simulasinya ya cuy. Nah, di sini ada contoh simulasinya. Kemudian Dana Rupiah ini terdaftar dan berizin di OJK. Ada nomor registrasinya juga. Kemudian di sini tanpa jaminan ya. Di sini batas peminjamannya mulai dari 18 hingga dengan 55 tahun. Hanya tunjukkan KTP, uang akan cair langsung ke rekening kalian. Di sini ada nominal peminjaman variatifnya. Tersedia mulai dari 400.000 ya cuy. Jadi paling rendah 400.000. Untuk peminjaman cepat, pelayanan berkualitas, aman dan terpercaya. Dan di sini kalian bisa baca semuanya ya. Dan nanti untuk kalian yang ingin melakukan pendanaan di sini juga bisa, jadi nggak hanya sebatas peminjaman, dia juga menawarkan produk untuk pendanaan ya. Nah, di sini ada sosial medianya dan lain-lain. Kemudian aplikasinya dia dirilis sejak 15 Oktober 2017. Jadi memang udah lama banget ya untuk aplikasi ini. Kemudian untuk izin aplikasinya di sini ada kamera dan lokasi doang. Jadi nggak mengakses data, media, kontak, log panggilan, IP, handphone dan lain-lain ya. Jadi nggak bakalan disebar. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya.
Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Danrup ataupun Dana Rupiah, dan di sini karena pengajuan gua akan gua rawat nantinya, makanya gua update yang versi terbarunya. Namun kalau gua lihat di sini versi terbarunya kayaknya ya hanya sebatas dari sistemnya aja cuy ya. Mungkin ada bug yang diperbaiki atau gimana. Soalnya kalau kita lihat dari versi yang baru gua download ini tampilannya ya sama aja sih seperti biasanya ya, nggak ada berubah. Dan ya di sini kita langsung aja ya, untuk peminjaman awal itu pastinya kita harus membuat akun terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita membuat akun, setelah kita membuat akun di sini kita harus mengajukan limit peminjaman dulu ya. Nah, di sini kita harus tekan dapatin limit, dan step pertama yang harus kita lakukan yaitu mengisi foto KTP ya cuy. Nah, di sini kita sudah siap dan segera mengisi, dan pengisiannya ini wajib ya di tempat yang terang ya, dan nggak boleh salah ya. Nah, data kalian misalkan akunnya itu atas nama Agus, si pemegang KTP-nya juga harus nama Agus dan juga nomor rekeningnya ya, jadi harus sinkron ya. Nggak boleh tuh misalkan nih KTP kalian namanya Rizky, kemudian rekening kalian namanya Rizky, akan tetapi akun yang terdaftar itu akunnya itu adalah akun punya si Agus. Nah, itu nggak bakalan bisa juga cuy, jadi harus sinkron 3 poin utamanya itu ya cuy, agar setidaknya bisa lah ya untuk ditinjau lebih lanjut ya. Soalnya kalau dari ketiga poin itu udah nggak sinkron ya nggak bakalan bisa cuy, karena ini pinjol legal OJK, otomatis ya untuk peninjauannya memang agak sedikit ketat dibandingkan pinjol ilegal ya. Namun kalau pinjol ilegal ya walaupun besar kemungkinan kita ACC, tetapi ya gitu untuk pencairannya memberatkan banget, apalagi dia sebar data, dan risiko yang kita dapatin juga untuk pengajuan di aplikasi tersebut memang tinggi banget ya. Nah, di sini kalian tinggal lakukan proses foto verifikasi ya. Ini pengambilan yang benar, ini yang salah, jadi nggak boleh memakai kacamata, sekalipun itu kacamata ya untuk kebutuhan kalian sendiri ya. Nah, itu nggak bisa, sesuaikan dengan yang di foto KTP kalian ya. Kalau misalkan di foto KTP gua bang pakai kacamata nih, apakah gua harus pakai kacamata lagi pada saat verifikasi wajah? Nah, kalau seperti itu bisa iya bisa tidak, namun kalian bisa coba aja dulu ya cuy, soalnya kita juga berpatokan di foto KTP. Nah, kalian coba aja dulu, nanti kalau misalkan bisa nanti sistemnya akan langsung memproses. Akan tetapi kalau memang tidak bisa ya coba copot aja dulu kacamatanya, biar kalian ikuti yang sesuai dengan ini ya cuy, karena kita juga bingung. Biasanya yang jadi patokan itu adalah foto KTP kita ya cuy. Nah, setelah itu nanti kalian bisa lanjutkan saja seperti biasanya, namun di sini gua nggak bisa lanjutin karena harus memasukkan data pribadi ya. Untuk pengisiannya gampang aja seperti biasanya pinjol pada umumnya, dan pastinya sini nggak meminta banyak dokumen dan lain-lain ya cuy. Nah, sedikit tips dari gue, jika kalian ingin mengajukan di aplikasi ini, pastikan kalian akunnya itu jangan sudah galbay di aplikasinya, dan juga jangan yang sudah pernah kena BI checking ya cuy. Walaupun kalian galbaynya di aplikasi pinjol lain, misalkan aplikasi UKU, dan KTP kalian itu kena BI checking, kalian mengajukan sini nggak bakalan bisa cuy, karena kalau sudah kena BI checking, mau kalian mengajukan di pihak leasing, di pihak bank, di aplikasi pinjol lainnya, itu nggak bakalan bisa ya cuy, kecuali kalian mengajukan di pinjol ilegal. Namun ya tentunya resiko ya gede banget ya cuy. Dan untuk di aplikasi ini bebas sih mau mengajukan dengan handphone apapun, nggak ada istilah ya handphone Samsung bisa cepat cair ataupun handphone Oppo dan lain-lain, semuanya rata ya. Dan untuk banknya di sini bebas mau mengajukan dengan bank apapun, jadi simple banget ya, nggak perlu mengajukan dengan bank yang khusus ya cuy. Dan untuk pencairannya kurang lebih 5 menit sampai dengan setengah jaman ya, nanti kalian tinggal tunggu aja ya cuy. Nah oke, jadi saya rasa begitu saja dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol Danrup ini. Dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar, insya Allah kalau ada waktu gua akan balas dan juga support kalian satu persatu ya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.